materinya bentar, nggak fokus. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini aku bakal ngejelasin tentang yang namanya logistic regression. Kalau kemarin kan linear regression ya, kalau sekarang logistic regression itu beda-beda, sama-sama beda, tapi penggunaannya beda. Bedanya materinya udah bisa dilihat di apa namanya di e-learning, share screen ya. Oke, udah kelihatan belum nih? Udah kan ya harusnya? Mana materinya ya? Ini di e-learning. Kalau mau buka, tinggal di download aja. Pertemuan ke-6, ini praktikum ke-6, logistic regression, ada dua ini. Ya, kita baca dulu lah. Logistic regression. Aduh, tulisan doang, mager. Jadi intinya logistic regression itu dia juga termasuk supervised. Jadi kalau kemarin baca materinya itu algoritma itu bisa jadi dua ya secara keseluruhan. Yang pertama supervised, ini nih supervised. Yang kedua unsupervised. Yang pertama itu diajarin, itu kayak dia belajar sendiri. Nah, kalau yang kemarin kita bahas linear regression itu tuh supervised juga, sekarang juga supervised. Untuk yang unsupervised mungkin besok lah setelah ekspansi ya. Intinya gitulah, intinya logistic regression juga supervised, cuman bedanya adalah kalau di logistic regression itu tuh buat klasifikasi. Kalau di linear regression dia buat regresi. Ini linear regression digunakan untuk regresi, logistic regression digunakan untuk klasifikasi. Bedanya apa? Tahu nggak? Tahu nggak bedanya regresi sama klasifikasi? Oke, jadi kalau regresi itu, aku buka deh PPT-nya yang kemarin ya. Linear regression. Nah ini nih, kalau linear regression itu tuh inputnya, bukan inputnya, salah. Outputnya itu berupa sesuatu yang kontinu. Jadi kayak ini kan nilai itu kan rentangnya dari 0 sampai 100 ya. Nah itu ntar inputnya bebas, sorry. Yang jelas outputnya itu antara 0 sampai 100, jadi bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, bisa 50, 50 setengah, atau 70, sekian. Yang jelas dia ada di rentang 0 sampai 100, yang mana itu angkanya kayak kontinu. Ini apa namanya logistic regression, aku bukain juga, itu agak beda, bukan agak beda sih, emang beda sih. Gini nih, ini apa bedanya kok yang tadi itu ini discrete namanya. Discrete itu kayak kalau enggak 0 ya 1 nih, ini inputnya, outputnya 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, tapi pada kenyataannya angka-angka yang ada di rentang ini nggak pakai, yang terpakai cuma 0 sama 1. Nah, itu bedanya. Nah, apa ya? Kita review sedikit lah yang kemarin linear regression. Mana sih tadi? Ini nih. Jadi kita memprediksi Y berdasarkan X ya. Untuk X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal. Oke. Nah, kenapa melakukan linear regression? Agar kalau ada data X baru, kita bisa ngebaginya apa. Nah, kalau di logistic regression juga sama, cuman ya itu tadi outputannya yang beda. Kalau ini continue, kalau ini discrete. Kelihatan kan ya bedanya agak beda. Dari kurvanya juga beda. Kalau yang ini garis lurus, kalau yang logistic regression dia kayak melengkung gitu. Kalau syaratnya harus berkorelasi. Kalau yang logistic
dia malah nggak boleh kalau datanya kayak gini. Kalau datanya kayak gini malah ya nggak ada gunanya logistic regression, kayak ya beda aja sih tujuannya. Jadi ya, kayaknya aku belum pernah bilang ya. Jadi intinya kalau misalnya kita mau menggunakan model, kalau nggak linear regression atau logistic regression, kalau bisa di ini dulu, ditampilkan dulu dan sebenarnya kayak gimana. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya nanti ada caranya lagi. Oke lah ya. Nah, ini nih, kalau kemarin ingat nggak di apa sih namanya linear regression ada dua metode ya, pakai rumus statistik atau pakai machine learning. Pakai rumus statistik itu yang kayak udah ada rumusnya, sementara kalau machine learning itu yang pakai ini nih, yang aslinya awalnya angkanya random, artinya yang dia garisnya ngawur, terus habis itu kayak pelan-pelan kita ubah garisnya supaya menjadi lurus, supaya jadi sempurna. Nah, kalau di apa namanya linear regression ada cara yang kayak gini, sama ada cara juga yang langsung garisnya potong. Lah hilang mana sih? Lanjut ya, lanjut. um, saya mana nih tadi? Jadi kalau yang ini algoritma dari desain tadi itu tuh apa kayak garisnya awalnya ngaco terus jadi benar dengan sendirinya, bukan dengan sendirinya sih, ada caranya, ada algoritma. Nah sementara kalau pakai rumus kita langsung ketemu garisnya. Nah kalau logistic regression nggak ada rumusnya, jadi dia entah nggak ada atau apa yang nggak tahu ya, tapi setahu nggak ada sih, setahu nggak ada. Jadi untuk bisa menyelesaikan kasus regression kita hanya bisa menggunakan ini nih, apa namanya, algoritma gradient descent. Yang mana sih? Nah kayak gini lah ya, entah gradient nggak jelas nggak? Agak kresek-kresek, Mas. Gimana? Agak kresek-kresek gitu. Ya udah sih, nggak ada yang bisa tutup lagi. Ya lah ya. Semoga tetap bisa tersampaikan dengan baik. Oke, kita mulai dulu. Apa itu logistic regression? Prediksi berdasarkan X, mirip linear regression, tapi ini apa bedanya? Tadi udah aku jelasin, kalau linear regression garisnya itu lurus, salah, output-nya itu bisa continuous, sementara kalau yang klasifikasi output-nya 0 atau 1, yang tengah-tengah ini nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan mencari persamaan garis biru, di mana titik bawahnya atau 0, ini titik yang biru ini kan 0 ya, harus bisa melewati titik biru. Apa sih? Bentar. Di sini kita akan mencari persamaan garis biru, di mana garis bawahnya itu 0. Pokoknya harus bisa melewati kayak gini nih. Nah ini agak kurang tepat, tapi ya nanti kita bahas lah. Nah caranya gimana membuat garis yang bisa kayak gini? Benar, aku jelasin kasusnya dulu. Dalam kasus ini kita akan mempelajari apakah seorang siswa itu remedi atau enggak berdasarkan nilainya tanpa mengetahui batas remedi atau lulus. Bentar ya, ini kayaknya datanya sama kayak kemarin nggak sih? Bentar ya, aku load sekalian ya. Bagi teman-teman yang apa namanya mau nyobain juga silakan. Malah kalau bisa nyobain sih biar ngerti. Sambil aku buka nih. Ini aku nyiapin materinya udah agak lama betul, jadi sekarang agak lupa ini urutannya gimana. Baru lah ya. Oh ya, BTW ini nih datanya. Ini udah punya belum ya kalian ya? Nilai atau student score yang mana yang aku pakai? Apa bedanya? Oke. Ini yang nilai, ini yang student score. Apa bedanya?
Oke. Kalau yang student score ini, ya ingat nggak yang kemarin? Jadi kita memprediksi nilai orang, nilai siswa berdasarkan mereka belajarnya berapa lama, ya kan? Nah ini regresi, maksudnya linear regression. Nah kalau yang sekarang aku bakal pakai yang nilai .csv, di mana inputannya ada nilai, nanti outputannya dia enggak tanpa kita mengetahui batas remedi itu berapa. Nah, jadi kayak kita nyuruh komputer biar tahu sendiri itu anak-anak yang remedi itu nilainya yang berapa sih, terus yang nggak remedi itu yang berapa sih, nah, kayak gitu tanpa kita kasih tahu ya. Sekali lagi biasanya kan 70 minimal atau 80 minimal atau minimal 90 baru, kalau di bawah 90 remedi, itu cara sih guru. Tapi yang jelas kita nggak ngasih tahu sih. Nah ini aku share dulu ininya. uh, um, dulu nilai CSV. Oke nih ya, ntar sekalian bisa langsung di download aja. Oke, nah kelihatan ya tadi ya, udah aku buka kan ya. Intinya yang di kolom pertama itu nilainya berapa, terus yang sebelah kanan ya remedi atau enggak. Siapa? Oke, nah kalau kita lihat di sini pakai PLT.scatter, nanti kelihatan di mana sebaran nilainya. Yang biru kayak gini, terus yang hijau itu kayak gini. Nah ini ya tadi ya, baca dari sendiri. Ada teori dulu deh modenya. Jika datanya berlabel, dalam kasus ini 0 atau 1. Tidak seperti linear regression, logistic regression ini hanya bisa digunakan pakai machine learning. Tadi udah jelasin ya, yang linear regression tadi ada rumus statistiknya. Kalau logistic regression ini setahu aku itu nggak ada rumus statistiknya, jadi cuma bisa pakai machine learning atau algoritma regression. Nah, rumusnya beda dikit sama linear regression. Ini ingat nggak rumus ini? Z sama dengan WX plus B. Beda sih, cuman intinya sama. Ini nih, kelihatan kan? Z sama dengan WX plus B, yang ini Y sama dengan MX plus B. Satunya W, satunya M, B-nya sama, Z satunya Y apa nih, YN. Apa ya bedanya ya? Kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan itu sebenarnya terserah sih. Terserah kalian mau pakai huruf A, B, C, D, E juga terserah. Kan ya udah kuliah lah ya, udah ngerti lah ya harusnya. Yang jelas bentuknya itu seperti ini. Terserah kalian mau pakai angka apa. Nah, cuman apa yang membedakan dari linear regression adalah rumus ini nih. Nah, jadi si Z ini nanti dimasukin ke sini, yang mana artinya WX plus B-nya itu pindah sini. Atau bisa dilihat ini nih yang paling bawah nih. 1/1 plus E pangkat WX plus B. Oke, jadi mungkin kelihatannya ribet ya, tapi coba aku jelasin dulu. Apa namanya, buat ini jadi lebih jelas lah. Gini nih, jadi kalau linear regression itu kan WX plus B nih, W-nya katakanlah X tambah berapa nih? 6 ya? Yang katakanlah gitu. Nah, kan bakal keluar garisnya kayak gini nih, kayak garis lurus. Sementara kalau yang apa namanya, ini kan linear regression yang hijau. Kalau yang logistic regression, kita bakal masukin ini ke rumus yang di bawah ini nih. Caranya gimana? Langsung aja tulis ulang sih jadinya. 1 per aduh gimana nulisnya? Dalam kurung ya, 1 plus E dipangkat B, Z-nya ini nih, 2X plus 6. 2X plus 6. Nah, kelihatan kan bedanya? Kalau yang hijau, dia cuma pakai rumus regression. Dia tuh kayak garis gitu doang, garis lurus, persamaan garis lurus. Sementara kalau yang logistic regression ini, dia garisnya melengkung-melengkung. Kayak yang ini, yang biru. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa nih, garis atasnya dia tuh di 1, terus garis bawah tuh 0. Nah, ini angkanya mau kalian ganti berapapun, cara munculnya gimana? Ini angkanya mau kalian ganti berapapun, dia tetap bakal berada di antara 0 sampai 1. Nah, ya kan? Dia kayak tambah lebar, tapi dia paling atasnya tetap 1, terus bawahnya 2. Salah, bawahnya 0. Salah ngomong. Nah, intinya gitulah.
Jadi si rumus ini gunanya untuk mengunci. Jadi tahu kan apa namanya kalau output-nya itu cuma bisa 0 atau 1, makanya kita harus mengunci persamaannya agar dia selalu berada di rentang 0 sampai 1 doang. Nah, rumusnya kayak gini. Oke lah, langsung next saja. Nah, ini contohnya, contoh yang aku buat sama persis di sini, ini cuma screenshotan juga. Nah, sekarang masalahnya apa? Gimana caranya agar W dan B sesuai, sehingga bisa menghasilkan garis biru yang bisa melewati semua titik-titik yang ada. Nah, ini kan kayak, ya kayak kemarin sih, kalau linear regression kan problem garisnya masih ngaco gini nih. Garisnya mana-mana. Hilang mana sih? Ini yang pertama sebelum dan sesudah gitu kan, sebelumnya masih jelek, yang malah ngaco gini ya. Contoh ini apa namanya masih sebelumnya random, lalu sesudahnya kita bakal buat jadi rapi kayak gini garisnya. Nah, caranya gimana? Caranya algoritmanya sama dengan linear regression, yaitu gradient descent atau penurunan gradient. Gradient apa? Gradient dari error. Nah, apa ya gradient dari error? Kemarin aku udah jelasin kan, jadi error menuruni, jadi menuruni gradient yang ada. Bedanya apa? Ini kan kalau ini yang kanan yang linear regression ya, yang kemarin ya betul. Mana ya bedanya? Ini nih. Kalau ini kan B0 sama B1, salah sih bukan B0 B1, ini M sama B secara acak, kalau di sini W sama W dan B secara acak, sama aja intinya. Nah kalau yang nomor 2, dia pakai mean square error, kalau yang linear regression. Tapi kalau yang di logistic regression, dia pakai error yang namanya binary cross entropy. Nah terus nomor 3, 4, 5, 6 itu sama, intinya sama. Evok jumlah iterasi, learning rate, seberapa cepat komputer belajar. Oke, ya gitu dulu lah intinya. Nah ini nih, binary cross entropy ini yang agak beda. Ini bakal aku jelasin di sini. Aduh, rumusnya agak ribet sih, tapi tenang aja, itu decodingin itu bisa kayak lebih ringkas gitu. Nah, ini kalau MSE itu rumusnya kayak gini ya, ingat kan yang pertemuan sebelumnya. Kalau yang binary cross entropy kayak gini, ini intinya sama. Jadi gimana? Kalau misalnya ini yang MSE itu errornya akan besar ketika garisnya tidak bisa memprediksi dengan bagus. Misalnya ini nih, ya aku bilang lagi. Mana sih tadi? Nah, garis yang ini nih, yang gambar yang di atas ini errornya besar karena garisnya jauh sama titik-titiknya. Sementara kalau yang ini errornya kecil karena garisnya sudah sangat dekat dengan titik-titik yang ada. Nah, kalau binary cross entropy ini gimana? Binary cross entropy ini apa namanya? Kita harus tahu ini dulu nih. N adalah jumlah data, N ini ya, N ini jumlah data. Terus itu yang ini lalu Y hat adalah hasil prediksi atau Y ini adalah hasil prediksi. Nah ini kita nggak usah pusing-pusing. Jelas intinya loss-nya atau error-nya tapi terprediksi sebagai tidak remedi. Nah itu kan beda tuh. Nah, kalau ketika prediksinya salah, itu maka errornya akan besar karena kayak ya errornya besar kayak jelek gitu loh. Nah sementara kalau Y dan Y hat-nya sesuai, misalnya kayak anak ini tuh harusnya remedi dan si komputer emang memprediksi sebagai remedi, nah itu errornya 0 tuh karena sesuai. Oke, jelas ya. Nah udah sampai sini ada yang tanya nggak? Kita pelan-pelan aja sih hari ini, materinya juga udah habis yang pasti ini nggak belum ada nih. Belum. Lanjut, saya mana tadi? Ya tadi kalau sesuai errornya akan kecil atau nol, kalau nggak sesuai errornya akan besar. Nah, ya ini penjelasanku sama sih sama di sini. Nah, ibaratnya tuh kayak algoritma tuh akan dihukum jika salah memprediksi gitu lah ya. Inti dari error atau loss itu intinya kayak gitu sebenarnya. Nah, ini contoh yang errornya besar, ini contoh yang errornya kecil. Kenapa? Karena error besar ini dia cuma bisa memprediksi yang nah, kalau yang atas
atas dia sama sekali tidak terprediksi, berarti kayak ya jelek. Nah kalau yang ini udah cukup bagus karena udah bisa melewati meskipun kurang sempurna. Oke, next. Nah, ingatkan tadi step nomor 2, kita pakai slide yang buat bantu aku sama aja soalnya. Inisialisasi learning rate dan epoch itu nanti nggak apa. Hitung turunan parsial terhadap M dan B. Nah, turunan itu kalau dikalkulus, tapi aku sendiri juga nggak tahu sebenarnya. Ini cuma nyari di internet doang. Turunannya tuh kayak gini. Kalau ya, nurunin parsial itu mungkin bisa tanya dosen yang lebih ngerti matematika itu. Nah ini untuk update M sama B, ini W sama B ya, M sama B sama aja. Terus nanti proses ini masuk codingan benerannya. Jadi yang belum apa namanya belum disiapin, Jupyter Notebooknya bisa disiapin dulu. Ini aku juga bakal ngoding baru. Apa nama filenya? Apa ya? Materi hari ini. Apaan sih namanya? Udah lah, bodo amat ya. Ini. Oke, kita import dulu modul-modulnya. Sampai pandas sama matplotlib. Standar ya importnya. Import sampai SMP, import pandas, SPP, import matplotlib, perlu SPP. Import, tunggu bentar. Lama. Nah, udah kelar. Nah, ini datanya kita bakal pakai nilai.csv. Udah aku kirim datanya? Ini udah. Ntar tinggal di download lah. Bisa. Oke, kita import dulu data setnya. PF sama dengan V. Jadi import underscore CSV. Nilai CSV. Oke. F-nya kayak gini. Seperti yang aku bilang tadi ya, kita yang kolom pertama yang kiri nilai itu ya nilai, terus yang kanan itu lulus atau remedi. Nah mereka yang lulus itu aku tambahin 1, sementara yang remedi itu labelnya 0, namanya labelnya 1 dan 0. Nah nilainya 90, 98, 99 ya ini emang lulus karena emang kelihatan bagus kan ya nilainya. Cuman ya itu tadi garis batasnya, batas remedi dan nggak remedinya nggak aku sebutin berapa, dari si komputernya biasa sendiri. Nah data ini ini oke, udah pada bisa kan ya, ini yang login doang gampang. Terus aku pindahin X ke X sama Y. Untuk mempermudah pekerjaan, bertanya ke X dan X sama dengan PF mulai values, Y sama dengan PF lulus atau remisi values. Sebetulnya aku lebih suka X-nya X besar ya, karena sebenarnya ada filosofinya, ada artinya. Cuman untuk sekarang kita pakai X besar dulu tanpa tahu artinya. Oke. Biar apa ya? Biar kebiasaan aja dulu. Yang jelas itu ada gunanya sih. Nah, PLT scatter seperti biasa. PLT scatter X, Y. Intinya kayak gini. Nah, kalau yang apa namanya di kiri ini kenapa bisa berwarna? Karena kita masukin C-nya atau warnanya itu berdasarkan label Y-nya. Jadi semua data yang 0 sama 1 itu kayak 0 sama 0 warnanya sama, 1 sama 1 warnanya sama. Sebelumnya kayaknya udah ada lagi ini sih. C sama dengan Y, lalu colornya mau apa nih? Color map sama dengan winter. Nah, winter, kalau winter kayak gini terserah kalian mau warna apa, selera sih. Oh iya, betul ini nih, nggak penting sih, bukan nggak penting, kayak ada sesuatu yang aku ajarin. Cuma apa namanya, biar agak beda. Lalu sms.set dalam kurung buka kurung tutup, enter. Nah, ini nanti kayak grafik kita bakal berbeda, bakal lebih bagus.
sedikit sebenarnya selera sih, cuman menurut aku lebih gitu. Nah, kelihatan kan ya bedanya ya. Kalau yang di kiri ini cuma kayak polos gitu doang. Kalau yang kanan dia lebih ada warnanya. Bukan warnanya emang ada warnanya, cuma ada garis-garisnya dan ada backgroundnya gitu ya kayak. Terserah sih mau pakai gini boleh, nggak juga nggak apa-apa. Oke, next ya. Tadi cuma iseng-iseng doang. Nah sekarang kita pakai fungsi sigmoid namanya. Fungsi sigmoid itu tadi aku belum jelasin ya. Tapi ini nih. Jadi fungsi ini yang aku gerak-gerakin ini namanya fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid adalah fungsi yang tadi fungsi biar outputannya 0 sampai 1. Biar agak jelas. Ya, di sini. Nah, ini sebenarnya sama aja. Fungsi ya, def sigmoid. Z, inputnya Z, kayak gini nih. Inputnya Z kan. Lalu titik 2 return 1 per dalam kurungnya jangan lupa 1 plus np.e dikali-kali itu pangkat negatif Z. Bener ya, bener. Nah, Z np.e itu tahu nggak bilangan alam 2,7182 dan seterusnya. Kalau pi itu yang buat lingkaran dulu. Nah, terus gimana cara ngetes fungsi sigmoid ini? Jadi fungsi sigmoid itu intinya kalau misalnya angkanya sangat besar, dia akan 1. Kalau inputnya sangat besar, outputnya bakal 1. Kalau inputnya sangat kecil, dia akan 0. Kalau 0,5, 0,5 nggak ya? Kalau 0,5 deh kayaknya. Atau kalau 0, lupa lah. Pokoknya dia bakal di tengah. Contoh ya, sigmoid. 999, outputannya 1. Kalau 99, outputannya 1 juga. Kalau 9, outputannya 0,9. Jadi kayak berapapun angkanya, dia akan selalu terkunci di antara 0 sampai 1. Kalau aku masukin 7, nah dia masih besar ya, masih 99. Kalau 5, kayak gini, dan seterusnya. Kalau 0 berarti, nah kalau 0, 0,5. Ini kalau misalnya pengen iseng juga bisa, dia apa namanya, bulat-bulat garisnya. Misalnya x lain sama dengan tulis ini 10 sampai 10 5 sampai 5 terus ini lain sama dengan sistem point lain itu nama selesai ini lain. Nah, kan kalau yang diinputnya mau dia 0,5. Nah ini kan kita mau ini. Terus kalau semakin besar mungkin hasilnya dikali 1, semakin hasilnya dikali 5. Oke, jadi intinya sini nggak aku diskresi normal, nggak seperti ini kayak teman-teman pengen hanya begitu saja. Nah, udah jadi yang sebenarnya sekarang aku ambil apa namanya fungsi ininya, kita jelaskan ininya. Definisikan oscillation dan oscillation TV dalam hal ini lewat apa dan standar kita harus bertemu dengan resource. Ya sih sebenarnya relatif itu bisa jelaskan ya. Oke, misalnya baik dari terus ini di mana yang infonya gerak-gerak ini kan. Oke. Gimana kalau infonya kalau misalnya dia infonya beda kalau soalnya sama-sama bakal kecil. Iya benar. Ya, saya sama dengan lain-lain. Iya. Ini untuk yang lainnya ini. Panjang gitu lalu kan lalu itu macam-macam ini kali ke pokok ya sama dengan satu mili kali apa satu mili dan ini sebenarnya rumus dari saja proses macam-macam negatif dan kesasar nomor satu apa ya
gagal kan. Apa dia lagi dan sembarangan air dan ini kalau sama hari yang tulis apa karena karena ini kasih sisi jadi susah kalau orang tidak enggak belum ya ini sama ini bakal dimasukin siang yang awal lagi nah sekarang dulu ini tapi ini ada di sisi kayak dengan hubungan sama yang ada apa namanya kalau ngupload dari saya dulu kayak gimana sama dengan ini aku lagi pada yang sampai pertanyaannya yang aku ya bisa kayak masa mungkin kalau kalian baru saya di main bisa ini untuk penghasilan ya lain juga kan itu tambah ya mana sih ya mobil sorry yang ini nilainya ini ekspresinya ini kita buat biasa WX yang masih X sama plus lalu mulai juga fungsi semua fungsi yang di atas ada buat awal terus kemudian dari saja nah X lain gimana caranya begini ada port X lain terus jika saya kalian ekoma ini warnanya sampai saya sama oke nah ini sesuai dengan apa yang buat diri jadi istilahnya bagaimana lainnya itu bagaimana yang lain di tahun-tahun ini dia akan memiliki partner dia yang nama sementara yang atas ini dia namanya ekonominya sih ada titik satu karena dia adalah yang lebih cuman dari sisi masing-masing mereka kalau misalnya kita pakai sistem ini mereka yang lagi malah terjadi dan juga dikasih waktu jadi kita harus bantuin kalau bagian kita bisa nah kita sekarang spesialisasi dulu karena dengan sama ekonomi sama ini bisa saya main yang terus sekarang dulu ini dari masuk materi tapi hasilnya nggak tertutup oke nah ini bisa ada apa lagi dari baik kalau misalnya itu errornya yang ini makanya buat di sini kita harus pakai ini masih tahu cara benernya gimana tapi ini bukan esensi dari lombok nggak wajib untuk sendiri nggak usah sekarang aku melakukan training
menilai W dan yang akan garisnya asal adalah semua titik-titik dimensi sempurna. Oke, biasa ini. Saya bakal sama dengan X. Ini kalau ini bisa sama dengan kecil dalam bahasa jadi yang bedanya. Oke, kuasa sedikit saja orang sekolah ini kita nggak apa-apa ini orang respon karena tidak ada apa-apanya jadi langsung dan respon terus ya lihat apa seleksi baik-baik baik-baik kita kali baik-baik sabar biasa semua ini ada sekian di atas bawah itu yang paling karena di kita kondisi sesuai dengan apa yang kita dapat di sini caranya yang sama-sama eksis kali harus lihat ya karena kita ya kerja dengan rumah karena jadi kalau misalnya ada yang lewat masalah lama bisa jadi kalau error mungkin bisa saya lihat dari kalau hasilnya kayak dari masalah yang mana itu masalah sampai ini adalah namanya turunnya terus berbeda di sini sama dengan yang lama adalah yang baru yang baru adalah yang lama dikurangi dikali urutannya dari jenis lama kita serasanya 40.000 kali atau kalau misalnya ingin pakai ini ada mulai juga bisa dengan lihat proses kalau ini kalau pengen sesi dari sini untuk masukin ke TikTok ya. Nanti kalau kalian tidak bisa isi oke ini videonya kalau kita sekarang jadi segini udah sih oke wait yes nah kalau yang lain jadi awalnya 8 terus jadi 2 terus sekarang mau kita sama juga nah dari sisi ini kita udah yang mendapatkan sama dia sudah target lalu sekarang kita apa nih masukin apa namanya jelas-jelasnya kalau grafik lagi soalnya sama ini juga terus kalau sama biasanya emang sama cuman galerinya aja beda sekarang kita bisa lihat bahwa galerinya itu prediksi lumayan tepat itu lumayan tepat kalau misalnya nanti bisa di yang sini lalu sekarang kalau misalnya ada kemudian dia ngomong kita prediksi lulus atau enggak ada yang dia atau enggak bisa pakai cara ini nah ini cara dari itu ini maksud saya aja sih yang buat saya gitu ya ini datanya data yang sama yang juga ya tapi cuma yang sekarang dengan sisi ini eksis kali wait lalu pilih
precision. Ini kalau mau rapi-rapi ini maka agak precision agak ribet. Cuman semua ini apa dari sistem yang ini kedua tentang bagaimana kata misi istilahnya format isinya apa basis ada kurung 1, 2, 3 dalam kemarin ada juga aku buat basisnya lalu ini aku di sini round atau hasil atau round yang kita mulakan sama-sama dengan buat mesin bawang terus suara lain segmen setelah beroperasi kita yang ingin outputnya berapa dan hasil berapa hasil berapa ini dari masing-masing verification ini backslash dua kiri yang itu maka salah juga ya bisa sendiri ini format materi ini ya bisa diulang ini waktu buat agak di perintah persyaratan jadi seolah-olah di size yang sama dan itu lihat di koma dua ada area apa namanya yang bulat yang di sana ada bacanya jadi itu ruang ini oke salah jadi yang banyak formatnya satu itu mungkin tidak ada nah apa kayaknya ini kalau kalian lihat ya betul ini nah ini kalau outputnya sebenarnya bisa 0 sampai 1 di mana kita bisa dapat prediksi 0,8, 0,6, 0,4 dan seterusnya. Nah, sebenarnya angkanya kayak gitu. Cuman nanti kita kasih batas 0,5 di sini. Nah, di atas 0,5 nanti bakal dibulatkan jadi 1 atau dibulatkan menjadi tidak MIP atau lulus. Kemudian yang di bawah 0,5 bakal diprediksi sebagai tidak lulus. Nah, hasilnya sendiri ini. Jadi output yang ada di kolom kedua ini kolom pertama ya. Kolom pertama itu data ke 0, data ke 1. Lalu, nah data ke 0 ini dia tuh kayak yang kanan banget. Itu makanya outputannya langsung 1, maka dibulatkan jadi 1. Cuman kalau misalnya kita ada data yang kayak di tengah-tengah gini, kayak katakanlah outputannya 0,83, dia pasti adalah sesuatu yang menggantung di sekitar sini nih. Dia kan kayak nggak kelewat garis kan, tapi dia tuh masih di atas. Nah, jadi dia kayak nggak begitu pasti, nggak begitu satu banget, cuman dia masih tinggi. Sehingga kalau misalnya dia dibulatkan, dia tetap 1. Nah, sebaliknya kalau yang 0, ini dia dan 0,0 itu cuma akan ya ini cuma 1 sama 0 doang. Gini ya. Nah, secara konsep itu. Nah, kalau misalnya kita ada anak baru, yang apakah dia remedi atau enggak, ini aja sih. X-nya berapa nih? Sebentar. X.shape. X-nya gini. Nah, berarti kalau misalnya kita punya anak baru, misalnya dia nilainya berapa nih? 50. Lulus enggak? Kok gini? Kayak gitu. Nah, dia lulus nggak?
dia akan terprediksi sebagai nggak lulus. Kenapa? Karena nilainya 0,1, di mana 0,00 sekian itu kan jelek ya kan. Nah kalau misalnya output nilai mereka itu 80, nah dia dapatnya 0,9, artinya dia akan dibuatkan jadi 1, yang mana artinya anak ini lulus. Kalau misalnya 70, 70 itu ternyata dia masih lulus. Kenapa? Karena dia dapat skornya 0,6, di mana 0,6 ini kok dibuatkan, berarti batasnya itu berapa, batasnya sendiri aku juga nggak tahu ya, terserah si komputernya kan. 68, nah 6 begini, 68 remedi, kenapa remedi? Kalau misalnya jadi gampang ya. Nah ya udah nih, materi logistik regression gitu doang, nggak doang sih, susah sih. uh, ada pertanyaan nggak? Karena dulu waktu aku kuliah diajarin kayak gini, bingung sih. Kalian ya nggak ya? Apakah yang nggak penting nggak apa? Seharusnya nggak ada. Bukannya nggak ada mas pertanyaannya, cuman bingung. Emang bingung ya. Bingung. Bagian yang mana yang bingung mas? Misal Kayak kalau misalkan yang tadi itu kan kayak mungkin maksudnya total tulis ya binary cross entropy itu. Cuman kalau udah gimana? masuk yang ini maksudnya yang mas share sekarang ini kayak pada step kedua ini binary cross entropy. Entropi. Nah, itu ya mungkin itu maksudnya total tulis. Cuman kalau udah masuk kayak Oke. itu udah agak gitu. Agak bingung gitu ya. Iya. Oke. Jadi justru seperti ini baru setelah kuliahnya lulus. Jadi apa namanya ya? Rumusnya kayak gini, terus implementasinya aja tadi aku salah kan? Bukan salah, aku nggak ngerti kenapa error. Kayaknya aku kemarin nyobain sempat bisa, sempat nggak juga. Coba lihat bukuku ya. Aku nulis buku btw. Tutorial. Um, ini aku tulis di bukuku, cuman dia itu jalan seingat aku. Nah, tadi kayak agak bingung di bagian ininya ya. Apa namanya? Konversi dari rumus ke ini ya, ke apa namanya? Ke codingan. Codingannya. Ini N adalah jumlah data. Kalau len Y atau len X atau apa, panjang dari sesuatu itu kan kayak kan 20 tadi panjang datanya. Jadi len Y otomatis 20, berarti N ini 20 nih. Terus kalau ini Y dikali np.log Y hat, kan sebenarnya Y dikali log Y hat kan sebenarnya. Jadi kayak ini kayak bisa ditulis satu-satu sih di apa namanya, dipilah-pilah. Ini sebenarnya kalau mau aku tulis seret jadi satu baris semua tuh bisa, cuman kelihatan ribet. Jadi kayak aku bisa berbaris gitu. Makanya ini apa, garis-garis ini kan hijau, ini yang warna coklat, ini coklat tua. Nah sebentar deh, logistik. Ini aku buat gini. Iya, aku materinya betul ambil dari sini sih. Aku sendiri ini yang buat. Ini errornya tuh jalan kok kemarin, serius. Sempat jalan, sempat enggak sih. Mana ya? Ini kan binary cross entropy dot hat. Cuman aku agak paham kenapa tadi gak ngerti, kenapa tadi nggak jalan. Coba lagi deh, penasaran. Ya itu apa namanya, kesimpulan dari jawaban tadi mungkin bisa ini ya, bisa di apa namanya, dibiasakan membaca atau sering-sering aja baca kayak konversi dari rumus, ngerti sendiri deh pasti. Ini cuma ngerti kok dengan ini kayaknya error tuh harus NPR ya.
Oh, kenapa gitu? Nah ini nih, nah, bener kan, harus sampai array. Jadi sebenarnya rumus ini tuh benar, nggak error. Cuman tadi inputnya salah. Inputnya cuma list biasa, sementara dia cuma nerima sampai array. Nah, seperti ini tadi ya, masih terkait dengan rumus ini. Kalau Y sama Y headnya, kalau hasil prediksi sama nilai aslinya itu sama, buktinya apa? Misalnya ini nih, dia anaknya satu itu apa? Lulus ya. Aslinya lulus, lalu dia terprediksi sebagai lulus sama lulus, berarti kan dia nol, bener kan? Dia keluarnya 6. Sementara kalau misalnya dia nol, jadi yang aslinya dia nggak lulus tapi terprediksi sebagai lulus, dia kayak di aku enter jadi INF itu infinity, jadi kayak sangat besar, sesuatu yang sangat besar. Jadi intinya si loss ini, fungsi ini tuh bener-bener bisa menghukum dengan banyak kalau dia melakukan kesalahan. Oke. Konsepnya gitu sih, mungkin bisa nanti diendapkan di pikiran dulu biar lebih masuk lah ya. Dan kalau saat ini banget belum paham apa, ada waktunya ntar paham sendiri. Nah gimana nih, ada pertanyaan lagi ya terkait dengan ini? Ada yang mau tanya tentang respon teknisnya, aku jelasin aja gimana? Boleh Mas. Boleh, oke. Saya sebentar. Jadi responsinya, ya ini nggak aku tunjukin sekarang ya, cuman datasetnya pakai dataset yang ini, automobil itu ingat nggak dulu yang waktu apa namanya kayak besar cc mobilnya berapa, nanti konsumsi bensinnya berapa. Nah, ini nggak susah kayak baik sama materi-materi sebelumnya. Ini kebanyakan tentang visualisasi data, karena kalau kita bisa visualisasi data itu otomatis bisa nambah dan pandas kan. Jadi kayak kenapa aku visualisasi data doang, karena intinya itu tuh sudah mencakup semuanya. Dan nggak usah khawatir karena ini open ya, open book ya open book sih, open laptop kan, ya kali programmer profesional aja dia pasti googling kok. Jadi ya udah, kalian juga open book juga sah-sah aja, nggak salah. Nah, nanti mungkin bisa direview materi-materi ini, ini aja sih dipahami ya, biar besok kalau misalnya keluar soalnya wah mirip kayak gini, jadi kayak nggak perlu memahami lama gitu loh. Kita kayak masuk Google Meet gini, terus nanti kayak aku kasih pengantar sedikit lah, kayak kita ngomong-ngomong dikit, habis itu ya kalian sambil, terus nanti apa namanya materinya aku share di sini di mana sih ini kan praktikum ke-6, terus praktikum 7 nih respon di sini. Ini belum aku upload datanya, nanti bakal bisa diakses tanggal berapa sih, tanggal 6 ya tanggal 6. Kenapa ini tanggal 7? 6 kan ya harusnya ya udahlah tanggal 6 lah. Nah, tanggal 6 ntar bakal bisa dibuka tanggal 6 siang, bakal bisa dibuka. Dan berdasarkan pengalaman sebelumnya kan kayak ada beberapa teman nih yang ngechat aku kayak sinyalnya lagi jelek atau apa gitu, jadi aku nggak memaksakan kalian untuk bisa menyelesaikan saat itu juga, jadi aku kasih nanti waktunya sampai maghrib ya, jam 6 ya. Gimana tuh, oke nggak? Soalnya nggak banyak kok. Gimana menurut kalian, apakah waktunya terlalu sebentar? Kan selama tuh jam 1, aturan cuma jam 3 jam ya. Cuman ini buat kelonggaran, kalau misalnya ada yang internetnya nggak bagus, bisa lah nanti aku perpanjang sampai jam 6 aja waktunya. Gimana? Oke, nanti oke ya kan? Itu tadi jam berapa sampai jam berapa, Mas? Perpanjang lagi Pak Wi, kurang panjang Pak. Gini. Jadi jam 1 kan kita mulai kelas jam berapa sih? Jam 1 ya? Jam 1 juga.
Terus Iya. kalau kita biasanya selesai itu 2:30 kan. Nah besok selesainya jam 6, bukan Google Meet sampai jam 6 juga ya. Jadi kayaknya Google Meet-nya mungkin 15 menit, 15-20 menit aja, kayak kita kayak ngobrol-ngobrol sebentar, atau barangkali ada pertanyaan yang nggak jelas, ada soal-soal yang nggak jelas. Terus nanti habis itu leave meeting, boleh keluar dari meeting nggak apa-apa. Yang jelas nanti kayak jadinya kayak tugas biasa sih, kayak kalian ngumpulin jam 6 sore deadline-nya. Jam 1 sampai jam 6 tuh berapa jam tuh? 1, 2, 3. Ini ada yang keberatan kurang lama kok. Sampai berapa nih? Jam 7 gimana? Sebenarnya gampang sih itu, soalnya kalian sejam juga pasti juga keluar kalau misalnya udah terbiasa baca-baca ininya, baca PPT-ku. Aku bukan tipikal orang yang suka ngasih, bukan tipikal dosen yang ngajarnya apa, keluarnya apa, enggak gitu. Jadi sih itu. Gimana? Nggak jauh-jauh sama ini sih soalnya. Bukan ini. Yang ini enggak ya, yang ini jadi tugas saja. Ntar aku jelasin tugasnya. Um, uh, nih, jadi intinya ya kurang lebih nggak jauh-jauh sama distribusi ginian. Terus nanti buat grafik kayak nih, buat plot kayak nggak jauh-jauh dari sini lah. Ntar bisa di ini aja, dipahami aja codingan ini maksudnya apa, lalu outputannya kayak gimana. Nah jadi nanti bakal aku kasih kotakannya gini, grafiknya kayak gimana, lalu kalian kayak modding gimana caranya untuk membuat grafik itu. Menarik ya, itulah pokoknya. Gampang, nggak usah khawatir. Terus sama apa namanya, kalau pengen belajar juga ini ya, aku juga punya blog yang tentang itu, analisis kayak gitu kan, bisa buat belajar juga. Ini nih, ini juga pakai Titanic ya btw, jadi kayak apa ya, biar apa kayak familiar gitu lah, biar nggak susah-susah. Ini kan logistic regression, ini besok kita pelajarin. Terus ini yang exploratory data analysis. Lah kok ininya, bukan ini. Uh, uh, uh. Ini Titanic view story. Linknya ntar aku kirim di Google Drive, bukan Google Drive, Google Meet. Ini ya, aku kirim di sini. Itu bisa di bookmark dulu mungkin halamannya. Nah ini bisa dipakai buat ini nih, misalnya menampilkan data pakai pd.read CSV. Terus apa ya, ini nih buat grafik-grafik kayak gini, aku buatin codingannya juga di atas. Nah ini bisa buat kalian belajar juga kayak gini. Ini nggak jauh-jauh sama PPT yang aku buat, tapi agak beda ya, cuman apa ya beda-beda dikit sih, terserah kalian mau belajarnya juga boleh, lebih baik sih. Ini buat histogramnya, ini kalau misalnya mau buat tulisannya ini 102, 220 dan seterusnya. Waktu itu nggak aku jelasin kan ya, ini karena codingannya emang agak ribet, jadi nggak aku jelasin, nggak penting juga sih, makanya nggak seberapa penting juga, nggak aku prioritaskan buat ngajar. Tapi kalau pengen tahu bisa dicek di blog ini. Terus ini juga nggak jauh-jauh gitu, lalu ada box plot juga, gitulah pokoknya. Kalau pengen belajar dari sini boleh. Gimana nih, ada pertanyaan lagi nggak? Aku nggak ada yang lagi yang aku bahas sih sekarang ini. Gimana? Mau tanya apa? Yang tadi 5:30 itu untuk responsi ya, Mas? Iya, responsi. Sampai jam berapa? Enaknya jam berapa nih fixnya? Kan tadi ada yang jawab sampai jam 6. Ini ya perpanjang lagi Pak. Jam tuh lumayan nggak sih? Biasanya jam 12. Kan? Yes. Enggak. Biasa. Ini yang yes kamu
doang, teman-teman lainnya enggak. Jam paling mentok responsi jam 12 wajar kan sih? Tapi enggak aja. Ya udahlah, Aku jam 12 jam enggak apa. setuju sih. Jam Berapa jam bro? jam 7 udah Jam pas 7 setuju. menurutku ya. Ya udahlah, jam 7 Kalau jam mau 7 ya. jam 12 boleh. Jam 7 aja deh. Soalnya terus deh. Enggak apa namanya? Enggak susah kok. Paling ngerjain sejam terus ya kali uploadnya 5 jam kan enggak juga kan. Iya, iya. Terus aku enggak jahat kalau nggak soal. Enggak jam 12 jam 7 ya, jam 7 ya. Aku Iya, iya. buatin sekarang deh ininya. Biar kalian mantap. Praktikum 7, respon Itu 7. kalau deadline kelamaan itu malah ketunda biasanya. Nah, itu tuh. Jadi kan biar Takut agak kayak ini kan biar agak takutnya. adrenalinnya itu ada. Iya. Ntar ya aku buatin sekalian ya, kalau misalnya apa namanya, biar kalian machine learning logistic regression. Responsi ini ya, edit week. Gimana caranya ya? Ntar ya. Add activity. Oke. Buat ada 2 responsi di sini. Upload jawaban responsi. Aku ganti ya ini ya. Ini edit setting. File apa hapus bukan soal aku. Ini materi praktikum bukan. Responsi ini gampang ini soalnya. Bentar. Aku harus convert ini jadi PDF dulu. Aku stop sharing dulu, nanti kalian lihat soalnya. 1, 2, 3, 4, 5 soal doang gampang. Astaga. PDF. Bentar aku share screen lagi deh. Oke, udah kelar. Nih. Yang kelihatan belum nih? Resume your presentation. Kok tanda tanya? Layarku kelihatan nggak? Udah. Jadi agak nge-lag. Oke, sekarang kita buat ininya, buat soalnya, bukan buat soalnya, nge-upload soalnya. Ini ya udah PDF-in. Kalian lihatnya besok aja. Ini mau aku always keep on this device. Ini masukin ke sini. Oke, tanggal berapa tuh? Tanggal 6 ya, 6 April. Kalau submission from 6 April, cut off date apaan nggak ngerti. 6 April ini jam berapa nih? 13.00 ya mulainya ya. Due date-nya April tanggal 6 juga. Terus jam berapa nih fixnya? Jam 8 deh, aku tambah lagi. Bisa cara sih jam 7 kan ya. Coding dikit, sholat maghrib, sholat isya, terus upload. Apaan. Itu terserah kalian. Ini juga jam 20.00. Oke ya gini ya. Oke nggak? Oke. Mantap. Bacakan responsi dengan baik. Ya, oke. Ini .pdf.m PDF dan mega udah deh itu save and return to course. Udah di sini kan, terus enter
gimana ya ngemunculinnya. Ya udah berarti bakal aku munculin besok lah ya. Ya udah gitu doang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Besok bakal muncul nih minggu depan. Start untuk laporan praktikum hari ini seperti yang biasanya aku biasanya ya seperti yang kemarin ya. Codingannya nggak aku kasihin, aku cuma ngasihin ini doang di PPT. Nanti kalian codingin ini seperti biasa. Mulai dari sini. Terus nanti dikasih komen-komen kayak yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi kayak ini buat apa, garis ini buat apa, garis ini buat apa gitu. Kayak sebelumnya. Gampang lah ya. Misalnya ini. Inisialisasi. Nah ini semakin banyak tulisannya, semakin berarti kalian semakin paham, oke? Ya udah gitu aja. Ada lagi yang mau tanyain nggak? Tentang responsif atau terkait yang lainnya? Hanya Mas, praktikumnya sama kayak kemarin ya, yang ngasih apa komen-komen gitu. Sama. Gampang kan? Sama dikodingin ulang, jangan lupa. Oke, siap. Sip. Ya udah gitu aja. Wih, 14-16 masih ada waktu sih. Ya udah mau ngomong apa lagi? Ya udah gitu aja materi hari ini. Aku tutup ya. Bentar, ada yang tanya lagi nggak? Kesempatan terakhir untuk bertanya. Apa? Pengumpulan laporan praktikum Heeh. masih bisa ngumpulin nggak Mas? Soalnya kemarin nggak sempat mengerjakan karena ada halangan. Jadi Ntar, itu yang kemarin ya? Kumpulkan Ada. paling lama 30 Maret. Lah, kan emang belum ini. Kan emang belum deadline. Enggak, perasaan ada deh yang kemarinnya lagi maksudnya. Oh, yang kemarinnya. Iya. Kata Bu Esi sih nggak boleh. Cuman kalau aku sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau urusan gue Yang ini ya, aku ngomong enggak lah, nanti aku ngomong langsung ke gue kalau gitu. jadi kamu sendiri ya ngomong Bu Esi ya. Soalnya Ya. kok aku juga kan aku cuma asisten ya kan. Oke, Kalau aku pribadi sih sebenarnya kalian ngumpulin besok juga nggak apa, yang penting ngerti, yang penting ilmunya, oke? Oke. Iya, Mas. Oke. Terima kasih. Yoi. Ya udah itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Responsinya ya silakan belajar, meskipun nggak susah tapi jangan disepelekan, kali aja susah ternyata. Nggak ada nggak susah. Ya udah gitu aja. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.